ya, hari ini kita diberi kesempatan melayani dalam kebaktian online anak. Iya, senang sekali, itu adalah anugerah Tuhan, Bu. Betul. Tapi harusnya kita kan pelayanan 3 orang ya. Oh iya, harusnya ada Bu Ratna nih. Kemana ya Bu Ratna? Jam segini kok belum datang? Ada apa ya dia ya? Kita tunggu sebentar ya, Bu, supaya kita bisa layani sama-sama. Bu Eni, Bu Hana, maaf perut saya sakit. Kenapa Bu Ratna? Rumah saya kambuh. Adik-adik, anak-anak, maaf ya, perutnya Bu Ratna sakit. Kambuh sakitnya, sakit emah Bu Ratna sakit. Duh, saya pernah seperti itu Bu Ratna. Iya. Sakit sekali emang. Iya. Tapi saya ada obat Bu Ratna. Bu Ratna mau coba minum obatnya? Saya tidak pernah minum obat. Oh, coba ya. Soalnya saya minum obat ini sembuh. Ya, saya ambilkan sebentar ya. Iya. Anak-anak, maaf ya, perut saya sakit. Jadi telat untuk datang melayani. Ya, ini Bu Ratna obatnya. Coba diminum. Tapi sebelum minum, kita berdoa ya. Supaya Tuhan memberkati obat ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi Bu Ratna mau minum obat. Berkati obat ini supaya boleh mendatangkan kesembuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, pelan-pelan aja Bu. Oke. Nah, sudah minum obat. Kita coba ya. Kita lanjutkan tugas kita ya Bu Ratna ya. Oke. Nah, kita mau sapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Yuk, kita bilang selamat pagi ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Kita bersyukur ya hari ini boleh jumpa. Kita boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Gimana tidur kalian? Semalam nyenyak? Nah, semoga kalian juga bisa tidur. Kita mau menyambut berkat Tuhan di hari yang baru ini. Kita mau nyanyikan lagu apa Bu Hana? Selamat pagi, Bapak. Oke. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat sepanjang malam sehingga kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Tuhan, pimpinlah Tuhan kebaktian kami ini
pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh, kami boleh membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bu Ratna Tuhan, biarlah Tuhan juga akan sembuhkan. Jikalau ada dari kami Tuhan yang ada di rumah yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, biarlah Tuhan mau jamah, Tuhan sembuhkan kami, sehingga dengan kesehatan yang baik kami boleh memuji nama Tuhan dan beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bu Ratna, gimana perutnya, enakan nggak? Aduh, sudah lumayan. Puji Tuhan sudah Puji sembuh. Tuhan, sudah sembuh. Ya, Nah, itu karena obat yang diminum, tetapi kita harus yakin bahwa Percaya. yang menyembuhkan Tuhan yang menyembuhkan saya. Iya, anak-anak, seringkali kita begitu ya, nggak percaya kalau belum ada buktinya. Seperti dalam beberapa minggu ini, siapa ya yang seringkali nggak percaya atas penyertaan Tuhan? Siapa? Siapa anak-anak? Bangsa siapa? Bangsa Israel. Iya, pinter semua. Kalian pasti rajin mengikuti kebaktian anak-anak GKI Damai. Iya, bangsa Israel itu ngapain, Bu Ratna? Bisa keluar dari tanah Mesir. Iya, dari perbudakan. Nah, itu luar biasa. Itu karena Tuhan yang Pertolongan menyertai. Berarti kita harus belajar percaya ya Ibu. Iya, seperti yang itu anak-anak seringkali alami. Oh iya, Iya. anak-anak ya. Kali ini mungkin teman-teman, anak-anak mungkin dalam keadaan sulit ya sekarang ini. Harus belajar online, harus di rumah saja, harus mengikuti protokol kesehatan. Kadang harus belajar sendiri karena papa mama harus sibuk kerja. Tetapi anak-anak harus tetap percaya kalau Tuhan pasti tolong dan Tuhan memampukan kalian. Ada lagunya loh Bu Eni. Oh Iya. Iya. Ada lagunya, kita pujikan ya. Ya. Bersama-sama. Berdiri ya. Ya, mari Ada gerakannya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Lagi cepat yuk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Iya, percaya ya anak-anak, di dalam setiap kesulitan pasti Tuhan memberi kita kemenangan. Nah, kita mau mendengarkan cerita hari ini. Nah, temanya hari ini tentang percaya Tuhan menyelamatkanku. Nah, anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Sikap hati kita sungguh-sungguh menyiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita ya anak-anak. Mari.
cerita firman Tuhan sebelumnya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap doa ya. Doa dipimpin oleh Bu Hana. Silakan Bu Hana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat pagi ini kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami yakin, kami percaya hati Tuhan disenangkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa memahami, mengerti, bahkan mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabar kalian? Sehat kan? Kak Dwi selalu berharap kalian tetap dalam kondisi sehat, kalian tetap sukacita, dan kalian tetap semangat. Terlebih, kalian tetap setia mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Nah, hari ini kebetulan Kak Dwi akan sharing buat kalian tentang firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita hari ini akan mengambil tema percaya Tuhan menyelamatkanku. Nah, firman Tuhan hari ini akan terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Dwi punya cerita pendek mau berbagi sama kalian. Jadi kira-kira yang Kak Dwi pernah baca, ada sebuah gedung yang saat itu sedang terjadi kebakaran. Gedung itu kebetulan bertingkat, lebih dari 1 tingkat. Nah, ketika kebakaran terjadi, semua orang berusaha menyelamatkan diri. Nah, tiba-tiba seorang petugas pemadam kebakaran mendengar teriakan seorang anak kecil yang ternyata berasal dari lantai 2. Nah, mereka segera berusaha menolong. Mereka pasti ingin menolong anak kecil itu supaya selamat dari kebakaran tersebut. Nah, ketika semua sigap mulai berbagi tugas, berpencar mencari jalan, ternyata api sudah mengepung gedung tersebut. Nah, mau gak mau, mereka harus berpikir keras gimana caranya menyelamatkan anak itu. Sedangkan anak itu sudah sangat ketakutan. Dia menangis, dia berteriak minta tolong. Nah, sampai di situ, pemadam kebakaran pun mulai punya ide. Mereka berpikir keras sampai akhirnya punya ide. Cari matras, tahu kan matras? Seperti kasur ya. Kita letakkan di bawah dan nanti minta anak kecil itu untuk lompat dari lantai 2 karena kita akan menopang mereka bersama-sama dari bawah. Tentunya dengan alas matras tersebut. Nah, harusnya matras kan empuk ya. Ide sudah ditemukan, mereka segera sigap. Mereka membawa matras menuju ke lokasi si anak itu berada. Anak itu di atas, pemadam kebakaran di bawah, membawa matras dengan sigap. Lalu salah satu dari pemadam itu memberikan aba-aba. Dia meminta anak kecil itu untuk melompat dan mereka akan menopang di bawah. Tetapi apa yang terjadi? Anak kecil itu ragu-ragu, dia takut kalau dia melompat dia akan jatuh. Nah, padahal di bawah dia sudah melihat ada matras atau kasur empuk yang siap menopang dia. Tetapi dia tetap ragu-ragu. Nah, cerita pendek itu berhubungan dengan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar bersama-sama di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?
supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu mereka berjalan di padang gurun, mereka masih tetap bersama Musa. Musa tetap setia memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir. Nah, tadi kita baca di ayat yang kelima, bangsa Israel ini marah. Dia berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bangsa Israel ini kesal. Mereka menuduh Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk membuat mereka menderita atau membuat mereka mati dalam perjalanan. Nah, kemudian mereka dengan tetap marah, mereka bosan dengan kekurangan air dan makanan yang mereka jumpai sehari-hari. Disitulah bangsa Israel berdosa melawan Allah dan mereka melawan Musa. Sehingga di ayat yang ke-6, Allah menyuruh ular-ular tedung itu yang ada di sekitar gurun. Jadi di gurun itu pada zaman dulu itu, mungkin sekarang masih banyak pastinya ya. Kalau kalian suka lihat National Geographic, itu kalian pasti akan menemukan ular-ular itu masih suka bersembunyi di pasir-pasir gurun. Begitu juga yang terjadi pada zaman itu. Jadi di padang gurun itu banyak ular yang berbisa. Ular di padang gurun itu kalau dia mematuk, itu rasanya sangat panas. Diceritakan kalau ular gurun itu kalau menggigit itu panas dan endingnya bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, fatal kan? Digigit ular lalu mati. Bangsa Israel awalnya kesal, sudah bosan makan roti dan air, lalu mereka harus ketemu kesulitan lagi, mereka dipatuk oleh ular di padang gurun. Ular-ular itu ada yang bersembunyi di pasir, ada yang di balik batu, ada yang di semak-semak, yang pasti setiap saat bisa menyerang mereka. Nah, Tuhan menyuruh ular-ular itu untuk apa? Untuk mematuk bangsa Israel. Sehingga pada saat itu bangsa Israel banyak yang mati karena dipatuk ular. Kalian bayangin ya, Kak Dwi pribadi sih jujur paling takut sama ular. Jadi kalau ada ular lebih baik menghindar dan kalau bisa nggak ketemu ular ya. Nah, lanjut ya ceritanya. Nah, bangsa Israel menyadari bahwa dia sudah berdosa melawan Allah maupun Musa. Jadi bangsa Israel datang, dia mengaku dosa, dia minta kepada Musa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya mengusir ular-ular itu dari padang gurun, supaya mereka dijauhkan dari ular-ular tersebut. Apa
Apakah Musa mendengarkan mereka? Dan apakah Musa mau menolong mereka? Sekali lagi Musa tetap setia menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya. Karena Musa setia pada tugasnya, tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengawal bangsa Israel. Lalu Musa berdoa, Musa meminta kepada Allah untuk mengusir ular-ular tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Musa setelah berdoa, setelah memohon kepada Allah? Apakah Allah memenuhi atau apakah Allah mau menolong bangsa Israel? Disinilah hebatnya Allah kita. Ketika kita meminta pertolongan, Allah berbelas kasihan kepada bangsa Israel dan Allah menyuruh Musa untuk membuat ular, kemudian meletakkannya di tiang, membuat ular tembaga, meletakkannya di tiang dan memerintahkan agar bangsa Israel kalau dia mau selamat, dia harus memandang kepada ular tersebut. Nah, kemudian setelah Musa menerima perintah Allah, Musa bergegas. Di ayat yang ke-9 diceritakan Musa mulai membuat ular tembaga. Ular tembaga, kemudian dia tancapkan itu di atas tiang dan meminta kepada bangsa Israel, barang siapa yang dipatuk atau digigit oleh ular, mereka harus memandang ke ular tembaga tersebut. Supaya apa? Supaya mereka hidup, supaya mereka tidak mati, supaya mereka tidak binasa. Syaratnya gampang sekali ya. Hanya apa? Hanya memandang kepada ular tembaga tersebut. Nah, kesannya seperti gak masuk akal ya. Masa digigit ular suruh lihat ular tembaga, terus tiba-tiba mereka hidup. Nah, disinilah dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya kepada Tuhan, bahwa ketika itu adalah perintah Tuhan, bangsa Israel harus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Maka tidak pikir panjang, ketika dipatuk ular, mereka langsung memandang ke ular tembaga tersebut. Kalau mereka tidak mau binasa, kalau mereka tidak mau mati, mau gak mau mereka harus melihat kepada ular tembaga itu. Dan benarlah mereka mendapat hidup, mereka tidak mati. Nah, kalau kita melihat cerita tentang ular tembaga itu, kita melihat di Perjanjian Baru, kalau kalian ingat, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mati untuk menebus kita. Dia rela tergantung di kayu salib persamaannya. Kalau tadi bangsa Israel melihat ular tembaga, dia hidup, maka dalam Perjanjian Baru kita melihat barang siapa yang memandang kepada salib Tuhan, memandang Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka dia akan selamat, dia akan beroleh hidup, dia tidak akan binasa. Nah, itu cerita kita hari ini. Kira-kira pelajaran apa ya yang kita bisa tarik dari itu semua? Kalian sudah kelas besar, pasti lebih mengerti apa sih sebenarnya insight dari cerita ini. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, kita percaya
Itu artinya kita benar-benar percaya, kita benar-benar mentaati firman-Nya, persis seperti apa yang diperintahkan. Tidak meragukan, tidak mengurangi, atau tidak tawar-menawar. Ketika kita bilang percaya, aku percaya kepadamu Tuhan, artinya kamu siap untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Maka apa yang akan kalian dapat? Apa yang akan kita dapat? Maka kita akan hidup, kita akan selamat. Tuhan akan menolong kita. Jadi ketika kamu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, atau kalian sedang membutuhkan pertolongan, ketika kalian datang kepada Tuhan dan kalian mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan menolongku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan melepaskan aku dari kesulitan. Ketika kita benar-benar percaya, artinya kita sungguh percaya. Kita tidak lagi ragu seperti yang tadi, tidak tawar-menawar. Tapi nanti begini, tapi nanti begitu. Nah, yang namanya percaya, ya percaya saja. Seperti bangsa Israel tadi, gampang kan? Asal kamu memandang pada ular tembaga itu, maka kamu akan hidup. Tapi apakah ular tembaga itu yang membuat mereka hidup? No. Yang membuat mereka hidup dan selamat adalah karena Allah. Allah memerintahkan, jadi Allah membuat ular tembaga itu sebagai peringatan buat bangsa Israel. Jadi ketika Allah meminta bangsa Israel atau memerintahkan bangsa Israel, cukup kamu memandang, maka kamu akan selamat. Itu firman Tuhan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Begitu juga itu berlaku buat kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi tanpa ragu, bulatkan hatimu, percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu, maka kamu akan selamat. Contoh sehari-hari yang paling gampang, ketika kamu mengalami kesulitan, ketika kamu sedang bersedih, jangan lupa bahwa kamu punya Tuhan yang siap dan yang selalu akan menolongmu. Nah, sampai di sini mungkin kalian punya pengalaman kurang lebih yang sama dengan cerita hari ini. Mungkin tidak selalu sama ceritanya atau kejadiannya, tetapi paling tidak mungkin kamu mengalami ketika kamu tidak puas, ketika kamu kesal, ketika kamu merasa tidak ada pertolongan, yakinlah bahwa kamu punya Tuhan yang sanggup menolongmu. Oke? Nah, ayat awalan kita hari ini kita mau baca sekali lagi agar kita selalu ingat dan percaya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kalian semua, mengingatkan Kak Dwi juga untuk selalu percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Asal satu hal, kita percaya dan kita mentaati firman-Nya. Oke, yuk. Sebelum aktivitas, kita tutup dulu dalam doa. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan
untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh menerapkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau akan menolong setiap kami. Dan biarlah kami boleh beriman selalu hanya kepada Tuhan dan sumber pertolongan kami hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami yang sungguh baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat satu tulisan yang kalian bisa hias. Nanti kalian bisa potong sesuai gambar ya. Sesuai gambar ini trust him. Nah, seperti ini ya. Kalian boleh bebas berkreasi. Kemudian nanti kalian boleh bikin yang 3 dimensi, bikin 3D-nya. Atau kalian boleh setelah kalian hias atau kalian warna, kalian boleh laminasi atau dilaminating ya. Nah, nanti kalian boleh tempel itu di pintu kamar atau di dinding kamar supaya itu mengingatkan kalian hanya percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkanku. Oke? Selamat mengerjakan. Wow, luar biasa sekali ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Wah, sangat menarik sekali ya Bu Eni ya. Iya, apa yang dialami bangsa Israel hari ini luar biasa. Mereka digigit ular, tetapi mereka tidak binasa karena mereka melihat tongkat ular tembaga yang dibuat Musa. Seperti yang kita ingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, anak-anak. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga Dia merelakan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti ada lagunya Buana, kita nyanyikan ya. Lagunya Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Dengan ini. sungguh-sungguh. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Kita pujikan sungguh-sungguh ya anak-anak. Mari, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah meskipun melalui online, Tuhan kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Seperti firman yang barusan kami dengar ya Tuhan, bahwa kami percaya kepada Engkau. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, Tuhan menolong kami ya Tuhan. Seperti bangsa Israel juga percaya, Tuhan juga akan menolong kami karena kami percaya. Terima kasih Tuhan,
Biarlah berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh tertanam di hati kami masing-masing, boleh bertumbuh subur dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini ibadah online kita telah selesai. Sampai